Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin memberikan analisa mengenai perkembangan perekonomian Indonesia ya, di mana pada saat ini ya ekonomi kita tidak bisa dianggap sebagai baik-baik saja. Ada program pemerintah diantaranya efisiensi anggaran, kan angkanya cukup besar, 300 sekian triliun gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kemarin sempat ada kelangkaan gas ya. Bukan kelangkaan gas, ada kebijakan baru mengenai gas LPG, kemudian kebijakan lama diterapkan kembali dan ya tidak terjadi lagi masalah kelangkaan atau antrian panjang. Nah, kemudian selanjutnya yang sekarang sedang juga sedang terjadi kajian ya, diskusi terus menerus, kemudian pemberitaan juga mengenai penundaan P3K ya, kemudian dan PNS yang harusnya diangkat sekarang ya, April, Maret atau Juni itu kemudian ditunda 1 tahun. Itu juga yang menjadi polemik karena ya ada 1 juta penduduk yang sudah diterima ya secara positif, yang pasti diterima menjadi CPNS, kemudian juga menjadi P3K, tetapi kemudian ditunda 1 tahun. Sebagian ada yang resign, sebagian ada yang kena penalti ya karena resign sebelum waktunya, sehingga mereka jelas kecewa dan merasa dirugikan ketika ya ini ditunda ya, seperti itu. Oke, jadi itu situasi perekonomian yang membayangi kita saat ini. Nah, pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka itu kan menargetkan pada tahun akhir pemerintahannya lah kurang lebih, itu kan target pertumbuhannya adalah 8%. Nah, arti pertumbuhan itu kan maksudnya adalah meningkatnya kesejahteraan, walaupun pada faktanya selalu ada masalah ketika pertumbuhan tinggi tidak selalu berdampak pada kesejahteraan ya. Nah, kemudian posisi yang sekarang kalau kita lihat statistik ya, angka inflasi relatifly tidak semuanya ya. Angka inflasi secara umum relatif kecil ya, di angka 2%, kemudian tapi untuk bahan-bahan tertentu seperti pangan itu cukup besar. Inflasi itu harga-harga berarti cukup mahal naik ya. Nah, kemudian inflasi yang rendah secara umum tadi yang 2% itu kan ada indikasi ke deflasi. Deflasi itu berarti daya beli kecil. Dan ini yang menjadi problem selama ini di perekonomian kita. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga 5,03% ya. Artinya sejak Covid sampai dengan sekarang ya angkanya tidak bergerak dari sana gitu. Kadang 4,9, kadang 4,8, sekarang 5,03 gitu ya. Artinya kalau kita membayangkan asumsi pemerintah 8% masih cukup jauh gitu ya. Nah, tapi pada saat ini saya ingin memberikan analisa terhadap statement atau pendapat atau resep yang dibagikan oleh mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, Pak SBY itu memberikan semacam optimisme tetapi sekaligus juga resep apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini. Beliau memberikan testimoni terlebih dahulu ya. Situasi kita waktu itu tidak ada keamanan, tidak ada stabilitas sosial, iklim investasi buruk, tidak ada kepastian hukum, kurangnya infrastruktur ya. Siapa mau investasi di Indonesia? Yang ada adalah capital outflow, nah rupiah terguncang. Itu jadi PSB terlebih dahulu sebelum memberikan resepnya itu memberikan testimoni bagaimana ketika beliau memerintah pertama kali pada tahun 2004 itu situasinya buruk ya, investasi buruk, kemudian kepastian hukum buruk, stabilitas sosial juga buruk, kemudian tidak ada kepastian hukum, kurangnya infrastruktur dan lain sebagainya. Karena juga kita maklum kan 97-98 itu adalah terjadi krisis moneter di Indonesia yang juga mempengaruhi politik, bagaimana pergantian dari Pak Harto ke Pak Habibie ke Gus Dur, kemudian Gus Dur ke Megawati. Itu kan proses politik yang sangat cepat gitu kan, proses politik yang sangat berat yang berdampak juga pada ekonomi. Nah, Pak SBY sebagai pemerintah pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, nah itu menghadapi situasi yang saya kira pelik ya pada tahun 2004. Nah, kemudian Pak SBY untuk meningkatkan hal itu ya, sekaligus memberikan optimisme kepada Pak Prabowo pemerintahan sekarang. Nah, itu memberikan resep ya, ada 4 resep yang ditawarkan oleh Pak SBY ya. Ada 4 kata kunci, ada 4 resep yang ditawarkan. Apa saja resepnya untuk memperbaiki ekonomi kita saat ini? Yang pertama adalah meningkatkan konsumsi rumah tangga. Kita tahu produk domestik bruto kita ya, produk domestik bruto pendapatan nasional kita
memang 55%-nya adalah karena konsumsi. Artinya ketika konsumsi naik, ya maka PDB naik. Ketika konsumsi rendah, ya maka PDB atau produk domestik bruto atau pendapatan nasional juga akan rendah. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan belanja pemerintah, ya, government expenditure. Jadi pemerintah terus melakukan belanja gitu kan, barang, jasa dan lain sebagainya. Karena itu juga akan meningkatkan. Kemudian memastikan ekspor terus mengalir, artinya dorong ekspor, ya. Ekspor didorong itu kan supaya kita terus memperoleh banyak dolar, kemudian terjadi surplus, ya. Surplus bukan defisit. Kemudian yang keempat adalah investasi. Jadi ada 4 nih kata kunci yang diberikan resepnya. 1, tingkatkan konsumsi rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah tingkatkan belanja pemerintah. Yang ketiga adalah ekspor. Kemudian yang keempat adalah investasi. Kalau kita lihat dari 4 resep ini, kita golongkan pada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu kan ada 3, ya. Ada 3. 1 ada kegiatan produksi, artinya memproduksi barang dan jasa. Kemudian ada konsumsi, menghabiskan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga adalah ada distribusi gitu, ya. Nah, kalau kita lihat klasifikasikan, ya, saran-saran atau resep yang diberikan ini, maka 2 itu sisi konsumsi, ya. Jadi bagaimana konsumsi masyarakat itu meningkat, satu sisi, bagaimana juga konsumsi pemerintah itu meningkat. Nah, sedangkan yang 2 itu ekspor. Nah, ekspor dan juga investasi itu kan lebih pada sisi produksi, ya. Nah, investasi itu sama juga. Nah, artinya begini, ya, penekanannya bagaimana konsumsi didorong, satu sisi lain juga produksi juga didorong. Oke, kita lihat dulu. Ya, dengan angka 55% berdasarkan BPS nih untuk PDB kita, maka meningkatkan konsumsi itu bisa meningkatkan PDB. Ya, betul, ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Ada banyak cara, ya. Pertama, untuk fakir miskin, untuk orang-orang miskin gitu, ya, yang angkanya menurut BPS adalah sekitar 24 juta sekian atau 25 juta. Nah, itu kan biasanya diberikan bantuan, apakah barang atau uang dan seterusnya. Bagi orang miskin, ketika diberi bantuan, mereka akan berbelanja. 1, ya. Kemudian yang kedua, untuk menengah ke bawah atau menengah sedikit ke atas, misal untuk PNS dan seterusnya. Nah, maka untuk meningkatkan konsumsi itu caranya adalah dengan apa? Kenaikan gaji atau adanya tunjangan. Nah, itu biasanya konsumsi mereka juga meningkat gitu, ya. Jadi ya itulah cara bagaimana meningkatkan konsumsi masyarakat. Jadi bantuan yang diberikan oleh pemerintah, ya, baik itu berupa barang, berupa uang, ya, bantuan langsung tunai, itu pasti langsung mempengaruhi konsumsi masyarakat, ya. Demikian juga kenaikan gaji pekerja, kemudian pemberian tunjangan, itu juga akan menaikkan konsumsi masyarakat. Dan biasanya instrumen itulah yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Oke, itu, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah belanja pemerintah. Pemerintah belanja barang, jasa, termasuk diantaranya tadi belanja pegawai, ya. Belanja pegawai. Nah, untuk 2 hal ini berarti kata kuncinya APBN kita itu harus lebih besar. Artinya pengeluaran yang dikeluarkan itu akan lebih besar. Nah, dengan postur APBN yang ada saat ini, dengan bagaimana hutang kita cukup besar dengan bunganya, maka ya caranya ada 2 justru. Ketika kita menggunakan defisit, APBN-nya defisit gitu, ya, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, maka potensi hutang baru muncul, ya. Kita pengeluaran pengen misalnya 4.000 triliun, APBN cuma 3.000 triliun, ya, dengan hutang, belanja pegawai, belanja barang dan seterusnya. Tapi kan kita ingin meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan belanja negara, maka caranya adalah defisit anggaran. Nah, defisit anggaran, kalau tadi kita belanja 4.000 triliun per tahun, tapi pendapatan hanya 3.000 triliun, berarti kita defisit 1.000 triliun tahun itu, ya, tahun ini misalnya. Dari mana kita menutup itu? Tidak ada lagi dari hutang. Nah, itu, ya, itu kan artinya ketika kita mendorong konsumsi masyarakat memang akan bertumbuh, tetapi apakah itu akan membebani APBN atau tidak? Karena tadi gitu, ya. Oke. Kecuali kita bisa meningkatkan pendapatan. Kalau meningkatkan pendapatan berarti apa yang naik nanti? 1, bagaimana pajak bisa efektif, ya, terserap dengan baik. Yang kedua, bisa juga dengan cara
Nah, itu membuat wilayah pajak baru, misalnya apa yang belum selama ini terpajaki, nah dipajak. Itu kan muncul wacana baru, bagaimana pendidikan akan ada pajaknya. Ini wacana ya, belum terjadi memang, dan seterusnya gitu. Nah itu juga akan lihat. Jadi kan ketika konsumsi rumah tangga akan dinaikkan, ketika belanja pemerintah akan dinaikkan, apakah dalam bentuk kenaikan gaji ataukah bentuk bantuan, otomatis pengeluaran pemerintah bagi masyarakat untuk dari APBN kan membesar. Nah, kalau pendapatan APBN-nya tetap seperti sekarang, berarti pakai politik defisit, potensi hutang yang bertambah. Kecuali kita tidak ingin menghutang, misalnya hutang baru ya, tidak ingin menciptakan hutang baru. Nah, maka ditingkatkanlah APBN itu. Caranya ya tadi gitu kan, apakah dengan mencari pajak baru atau efektivitas pajak dan seterusnya. Termasuk salah satunya bagaimana memberantas korupsi, itu pertimbangannya. Nah, sekarang resep yang ketiga dan keempat itu adalah ekspor ya. Nah, bagaimana kita ekspor? Nah, memang ekspor itu akan bermanfaat, tetapi ekspor yang baik itu mestinya adalah bukan ekspor barang mentah. Selama ini dominannya kita, kebanyakan kita itu kan dari negara kita ekspor itu bahan mentah. Nah, itu kurang bagus gitu ya. Bagusnya itu kan diolah sehingga punya value added, punya nilai tambah, baru kemudian dijual, yaitu dalam konteks ekspor. Nah, kemudian yang terakhir adalah investasi. Nah, catatan saya khusus untuk investasi itu adalah harus relevan, harus pas gitu ya. Ketika investasi bertambah, baiknya itu berdampak pada lapangan pekerjaan. Catatan-catatan yang saya temukan gitu, misal dari BKPM ataupun dari BPS, itu seringkali terjadi penambahan investasi tapi tidak berdampak pada keterserapan tenaga kerja. Jadi investasinya besar tetapi pengangguran besar, artinya investasi itu hanya menguntungkan salah satu pihak. Nah, dan biasanya investasinya dalam bentuk apa? Ya obligasi, saham dan seterusnya, yang notabene itu adalah tidak menyerap tenaga kerja. Nah, ini kan ya tetap masalah. Jadi investasi itu catatannya, ketika investasi membesar dia harus mampu menyerap tenaga kerja, mau atau tidak mau ya, harus seperti itu. Kalau investasi besar tetapi tidak menyerap tenaga kerja, ya rugi. Artinya pertumbuhan ekonomi, artinya ekonomi yang ada di negara kita itu terhisap keluar oleh mereka yang punya investasi seperti itu. Nah, jadi catatan dari saya ini harus benar-benar hati-hati ya. Sekalipun resep ini mau dipakai, ya tadi strategi mana yang akan diterapkan gitu ya, karena tadi setiap keputusannya itu kan punya dampak konsekuensi, apakah kita akan meningkatkan pendapatan memungkinkan atau tidak, dan itu otomatis juga akan menjadi beban baru bagi masyarakat. Atau kita memberikan banyak kepada masyarakat tetapi potensi hutang baru juga cukup tinggi. Nah, pilihan strategi mana yang harus diterima, yang harus dilakukan, nah ini perlu diperhitungkan oleh pemerintah ya, seperti itu. Nah, itulah analisa saya, itulah respon saya terhadap 4 resep yang disampaikan oleh Pak SBY. Meningkatkan konsumsi rumah tangga, kemudian meningkatkan belanja pemerintah, kemudian menggenjot ekspor dan juga investasi ya. Ketika semuanya dilakukan dengan baik, investasi besar, keterserapan tenaga kerja juga besar, kemudian ekspor besar juga dengan kualitas yang baik, kemudian konsumsi bisa meningkat dan belanja pemerintah bisa meningkat dengan bertambahnya pendapatan bukan bertambahnya hutang. Nah, itu juga layak untuk kita pertimbangkan. Oke, seperti itu analisa saya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.